Putri Wenxing mengakui bahwa wajah Long Waner sangat menakjubkan. Wajahnya yang cantik tanpa cacat. Tetapi pinggang Willownya seperti naga. Kaki gioknya ramping. Sutra biru menari. Dan darah naga mengembara. Terutama mata naga emas. Membuat banyak orang di dunia ini penuh dengan jiwa. Namun, Putri Wenqing masih merasa aneh karena dia tidak bisa mengatakannya. Itu adalah wajah gadis naga. Yang jelas lembut dan anggun. Tetapi dia dingin dan sombong dan acuh tak acuh. Seperti gunung es yang akan menolak orang ribuan mil jauhnya. Faktanya, bukan hanya Putri Wenxing, bahkan Qin Yichen merasa seperti ini. Terutama nama Long Waner, yang seharusnya lembut dan anggun, tetapi dingin dan kejam. Terutama ketika dia tertawa dan seharusnya membuat makhluk hidup kewalahan. Tetapi itu terjadi saat terakhir kali kami berpisah. Sangat tersenyum. Canggung. Terlebih lagi, kalimat pertama yang Long Waner lihat adalah menanyakan apakah peta Heavenly Dao Divine Soldier diperoleh atau tidak. Seolah-olah Long Waner tahu bagaimana cara mendapatkan diagram Heavenly Dao Divine Soldier. Tetapi dia tidak bertanya kepada kedua kaisar bagaimana melakukannya, dan dia tidak peduli sepatah kata pun. Meskipun Qin Yichen mengakui bahwa perilaku Long Waner sangat realistis dan masuk akal, tetapi darah naga itu seperti es, yang membuat orang hanya merasa kedinginan saat dihubungi. Namun, pada saat ini, Qin Yichen tidak dapat memikirkan hal ini. Mungkin ras naga sejati sekarang membutuhkan gadis naga yang tegas, bijaksana, dan bahkan acuh tak acuh untuk mempertahankan warisan. Kekuatan Long Waner benar-benar menakutkan. Tetapi Qin Yichen baru saja membunuhnya. Melihat sosok yang diselimuti kegelapan, tidak bisa menahan tawa. Kamu adalah pintu kaisar yang sama. Aura dari sosok-sosok dalam kegelapan itu sangat tirani, dan mereka tidak bisa lagi diduga oleh makhluk biasa. Sepertinya cara kultivasi mereka melampaui 10.000 cara. Hanya melemahkan segalanya dan memadamkan 10.000 cara. Dan sosok-sosok itu tiba-tiba mengenali Qin Yichen, dan dalam kegelapan, dia penuh dengan niat membunuh. Itu kamu. Taoisme bawaan Heze ada padamu? Jijue, kamu membunuhnya? Ini aku. Maksud membunuh dari para tokoh dalam kegelapan itu adalah Ling Li. Siapa mereka? Murid Heiju. Jadilah pintu yang sama dari Kaisar Cao Tian. Dan tuan mereka adalah eksistensi di atas segalanya di dunia ini. Dewa pedang bawaan yang sepele telah berulang kali menyinggung keagungan garis keturunan mereka. Siapakah Dao saya? Feng Tianxing. Anda berani merajalela di sini bahkan tanpa mencapai Dao Realem? Saya akan memberitahu Anda hari ini bahwa tidak ada makhluk di dunia ini yang dapat menyinggung perasaan Guru Tianwei. Menghadapi serangkaian niat membunuh yang tersisa, Qin Yichen tiba-tiba mengangkat Jintu. Bilahnya menunjuk langsung ke sosok. Ini aku. Aku tahu kamu. Salah satu lenganmu telah dipotong olehku. Hari ini, aku tidak hanya akan memotong lenganmu, tetapi juga memotong kepalamu. Tanda seru. Tanda seru. Di Heze Zudi, murid leluhur kulit hitam yang dipotong oleh lengan Qin Yichen juga ada dalam daftar. Tetapi pada saat ini, lengannya telah sembuh. Tetapi kebencian tidak tertahankan. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Satu demi satu, sosok-sosok itu kejam. Aura mereka sangat tirani. Bahkan dalam menghadapi kemampuan hebat Ke Tiangxuan, kegelapan melonjak, dan bel memperingatkan. Dalam sekejap, beberapa kegelapan menyerang Qin Yichen. Tidak satu pun dari mereka yang lebih lemah dari alam Daohua. Dan salah satunya adalah seorang kaisar dengan kekuatan luar biasa dan niat membunuh. Bagi mereka, membunuh dewa pedang bawaan yang bahkan tidak bisa mencapai alam Taoisme sangatlah mudah. Adegan ini membuat Putri Wenxing dan yang lainnya ketakutan. Kekuatan tempur macam apa rekan-rekan kaisar itu? Mereka telah mengalaminya secara mendalam, dan mereka bahkan telah melampaui kognisi yang dapat diukur di alam biasa. Mereka adalah kaisar yang sangat kuat yang tidak dapat mereka tandingi. Namun, Qin Yichen tetap bergeming. Hanya 36 kaisar yang berjabat tangan. Lengan yang saleh dengan niat membunuh. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat ini, Qin Yichen memegang senjata kekaisaran Bihai di satu tangan dan palu perang Lu Yue di tangan lainnya. Palu perang ini adalah harta dari ras kurcaci. Itu bisa digunakan untuk menempa prajurit kaisar, dan itu juga prajurit kaisar. Bahkan kitab suci Tao bawaan Heze diambil oleh Qin Yichen, dan kitab suci Tao berkibar. Serangkaian segel Tao yang tidak jelas, misterius dan perkasa terbang keluar dari gulungan Tao untuk menyaingi segalanya. Bahkan pedang kaisar pedang gila sekarang telah menjadi pedangnya. Meskipun miliaran Lingling Daowen tidak ada, itu telah berubah menjadi cara lain yang menakjubkan untuk memotong segalanya. Jintu, 10.000 tulang layu, pelindung Kaisar Heze, semuanya dikorbankan bersama. Dengan tentara Dao Tirani dan tentara Kaisar di tangan, pada saat itu, Qin Yichen sangat kuat, seperti dewa perang. Tidak hanya itu, ruang di belakang Qin Yichen hancur, dan tubuh masa depannya keluar dari situ. Membunuh. Kedua Qin Yichen meledak bersama, Warhammernya hancur. Langit pecah dan bumi retak. Senjata Kaisar Laut Biru diacungkan. Naga biru-biru bertahan. Pedang ajaib menghantam.
dan langit retak. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Hanya dengan satu pukulan, kegelapan hancur, dan sosok itu terbang terbalik, hampir hancur. Ini, bagaimana ini mungkin? Tanda seru. Orang kuat yang lengannya dipotong oleh Qin Yichen terkejut pada saat ini. Pola kaisar di Warhammer melonjak, seolah-olah dia ingin mereka menjadi harta surga dan bumi, dan untuk meredamnya hidup-hidup. Sekarang orang kuat ini hanya selangkah lagi dari kaisar. Menurutnya, balas dendam atas lengan yang patah bisa dilaporkan. Tidak peduli bagaimana klan Dike mencoba yang terbaik untuk menumbuhkan dewa pedang bawaan ini, tidak mungkin untuk melampaui mereka yang sama dengan kaisar. Namun, pada saat ini, nafas Qin Yichen membuat mereka merasa ketakutan. Senjata Kaisar Bihai, palu perang Kaisar Luyu, kitab suci Tao bawaan Heze, dan pisau Kaisar Pedang Gila. Ini adalah 4 prajurit kaisar. Selain itu, ketika tubuh Qin Yichen terbakar dengan pola darah keemasan dan biru, ranah rahasia garis keturunan Heze terbuka, dan kecemerlangan Taoisme bawaan Heze menjadi lebih melonjak. Anda tahu, Taoisme bawaan Heze bukanlah sesuatu yang dapat diukur oleh tentara biasa. Kuncinya adalah Qin Yichen juga mengundang tubuh masa depan. 2 Qin Yichens dan 8 prajurit kaisar ada di tangan. Meskipun harga mendesak 4 harta tertinggi ketika tubuh masa depan menghilang sudah cukup untuk membuat Qin Yichen sulit bergerak. Tetapi pada saat ini, kekuatan pertempuran yang dia meledak telah membuat semua rekan kaisar surgawi merasa ketakutan. Tolong sayang, berbalik. Tanda seru. Tanda seru. Tiba-tiba, tubuh masa depan Qin Yichen mengorbankan labu Luya. Labu itu melonjak ke langit, dan dewa manusia seukuran saku terbang keluar. Qin Yichen sangat terkesan olehnya, dan melihat cahaya pedang perak terbang, menutupi kaisar dan kuat. Hah! Cahaya melonjak, kegelapan melonjak di sekitar kaisar dan kuat, membuat cahaya pisau tampak memotong awan gelap, seperti sapi lumpur ke laut. Namun, pada saat ini, itu adalah saat kegelapan tertipis dan paling redup di sekitar kaisar. Mata seperti pedang Qin Yichen bersinar dengan niat membunuh, dan senjata Kaisar Bihai dan palu Kaisar Luyue tiba-tiba jatuh. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Palu Kaisar menghancurkan kepala roh surgawi, dan darah hitam berceceran yang memadamkan 10.000 cara dan membuat Qin Yichen merasa sakit. Setelah palu jatuh, Qin Yichen tidak berhenti, dan tiba-tiba melambai di antara lengan bajunya. Serangkaian jarum ilahi terbang keluar dari telapak tangannya. Dialah yang memasukkan jarum ilahi Heze ke dalam tubuhnya dan memberinya makan dengan darah ilahi Heze. Melalui kegelapan, mati. Detik berikutnya, kegelapan hancur, dan darah hitam menutupi jarum ilahi. Namun, cahaya pisau Qin Yichen menghancurkan segala arah dan dengan marah,